Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, yang persoalan tarot tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi membacanya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema pembacaan, yaitu kamu sumber harmoni jiwanya. Kamu sumber harmoni jiwanya. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Oke. Ada begitu banyak energi dari kekhawatiran, energi sedang merasa lemah, tidak berdaya, ada energi keresahan, ada energi-energi ketakutan, energi-energi yang insecure yang sedang melingkupi ya. Oke. Mungkin kamu worry soal hubungan ini, mungkin dia juga worry soal keadaan dia dan insecure dan sebagainya. Di sini ada energi besar dari energi worry, lemah, ya. Dan di sini adalah tentang energi worry atau energi lemah tentang masalah kestabilan. Ya, tentang masalah kestabilan, tentang masalah situasi yang under control dan semuanya. Jadi ini ngomongin soal bisa saja dalam kondisi kestabilan batin, kestabilan keadaan hidup, kestabilan pikiran dan sebagainya ya. Jadi ini memang yang lagi dipikirin, yang bikin worry adalah tentang bagaimana soal kehidupan dan tangguh untuk tetap bertahan. Dan di sini ada energi dari relationship, karmic relationship yang kuat atau spiritual relationship yang kuat ya. Ini adalah energi besar dari pembacaan hari ini yang mendominasi ya. Ada energi tersebut memperkuat. Jadi di sini ada kekhawatiran soal kestabilan mungkin kehidupan, kestabilan hubungan, tapi di sini juga ada tentang koneksi secara spiritual ya yang tidak bisa dihindari, atau ini juga bisa saja tentang masalah keluarga. Oke, kekhawatiran tentang keluarga. Mungkin saja dia sedang worry banyak soal keluarganya ya. Siapakah orang ini? Orang ini sedang banyak bersedih, orang ini sedang banyak berduka, orang ini sedang banyak kehilangan. Ya, bisa saja kamu memang berdealing dengan seseorang yang mungkin baru saja mengalami kehilangan, ya, kehilangan anggota keluarga, kehilangan sahabat, kehilangan pekerjaan yang disayangi, kehilangan karir yang dibangun, kehilangan keuangan yang besar dan sebagainya ya. Tapi di sini ada satu kehilangan yang sangat membuat dia sedih. Oke. Di sini ada begitu banyak tentang dia itu mengalami sedang mungkin dikhianati ya. Mungkin di sini ada kehilangan tentang kepercayaan ya. Jadi ada orang yang dia percaya mungkin mengkhianati dia, menipu dia, dan di sini bisa saja dia juga sedang dalam terlilit ya. Begitu banyak ada lilitan masalah. Nah, di sini melilit si pohon. Jadi artinya di sini bisa saja masalah yang dihadapi ini ya, situasi yang dihadapi ini melilit terhadap keluarganya dia ya, melilit juga terhadap kesehatan ya. Mungkin di sini ada yang sedang sedih karena dia sakit, atau anggota keluarganya juga ada yang sakit serius ya. Atau di sini memang masalah yang ada membuat hubungan relationship spiritual kita, kamu sama dia, kok kita sih Sora, emangnya Sora ya, kamu sama dia itu terlilit dalam suatu masalah ya. Apa yang terjadi, apa yang menjadi musuh utama atau apa yang menjadi isu utama adalah tentang masalah finansial ya, tentang masalah finansial yang tidak cukup, kondisinya stabil, tidak cukup baik ya. Artinya di sini memang yang membuat dia itu nggak happy, ada banyak masalah-masalah finansial sih. Sehingga ya, karena mungkin di sini ada janji dia ke kamu ya, ada janji dia ke keluarganya dia, atau di sini ada janji, ada sesuatu janji yang mungkin saja tidak bisa terpenuhi karena ada halangan finansial, atau justru ada janji yang terikat tentang masalah finansial, hutang yang besar misalnya, harus bayar cicilan dan sebagainya. Dan masalah keuangan ini jelas membuat dirinya kehilangan keseimbangan ya, sehingga membawa masalah dalam hubungan ini ya. Dimana situasinya yang terlilit dengan begitu dalam soal masalah keluarga dan finansial membuat pergerakan dia pun tidak bisa banyak. Artinya hubungan ini menemukan banyak sekali tantangan.
Kita akan coba lihat lalu ciri-ciri dasar siapa orang ini. Sora akan mencoba mengambil dengan tutup mata siapakah orang ini, ya. Yang pertama, orang ini itu memang hidupnya itu penuh dengan kebingungan mau arahnya kemana. Ya, kalau yang Sora lihat, dia tuh pingin segala sesuatu tuh tipe yang orangnya tuh seneng yang jelas gitu loh. Karena ada orang yang ya udah deh sambil jalan aja gitu. Kalau Sora lihat di sini, ya, banyak yang menginginkan hidupnya itu harus punya arahan, harus tahu jalannya mau kemana ya. Dia lebih ngerasa secure ya. Dan di sini mungkin ada yang juga mungkin sedang berpikir untuk melanjutkan studi lagi, atau harus sekolah lagi, atau ada yang berhubungan dengan pendidikan, kerjaan dia, atau mungkin biaya yang ditanggung sama keluarga juga. Mungkin ada anggota keluarga dia yang harus dibayari biayanya ya, pendidikannya. Di sini ada abu-abu ya. Nah, di sini bisa saja dia suka warna abu-abu, kamu suka warna abu-abu, ya. Kalau Sora di sini lebih banyak dia, ini ciri-ciri dia, walaupun memang bisa vice versa ya. Oke, orang ini itu suka fotografi, ada beberapa suka fotografi, ada yang suka warna abu-abu, ya, ada yang suka dengan benda-benda luar angkasa atau motif-motif benda luar angkasa, ya. Oke, orang ini tuh seneng ngulik orangnya, kepo, pingin tahu segala sesuatu. Dan di sini kamu tuh banyak komunikasi sama dia melalui internet, sosial media, telepon-teleponan, video call, atau mungkin memang kamu kenalan sama dia melalui sosial media. Oke. Lalu di sini ada jam ya. Jadi ini memang adalah seseorang yang sangat memperhitungkan segala sesuatunya soal waktu ya. Entah dia memang keterbatasan waktu untuk komunikasi sama kamu, keterbatasan waktu untuk harus dengan banyak tekanan. Artinya orang ini adalah dalam situasi di mana waktu itu adalah sangat penting buat dia. Oke. Orang ini itu punya banyak sekali networking ya. Orang ini juga mungkin beberapa terkenal di dalam lingkungannya dia ya. Jadi cukup famous mungkin dalam lingkungannya, atau dia memang senang dipuja, atau memang dia senang jadi terkenal gitu loh ya. Dan orang ini cukup punya banyak harapan dan impian. Dan yang terakhir ya, orang ini tuh di sini ada tidak semua, tapi beberapa di sini mungkin ada yang mengindikasikan adanya hubungan segitiga kamu sama orang ini. Ya, tapi di sini juga ada gambar semangka, ya. Bisa saja memang dia suka makan semangka beneran, ya. Oke. Sekarang bagaimana situasi hubungan kamu dan dia pada saat ini? Situasi hubungan kamu dan dia pada saat ini. Orang ini sedang menarik diri dan banyak sekali merenung-merenung dan berpikir. Itu situasi hubungannya sekarang ya. Mungkin karena banyak sekali yang harus dia pikirkan. Oke, situasi hubungannya pada saat ini seperti itu. Dan tapi bagaimanapun juga ada chemistry yang kuat di antara kalian. Ya, tapi dengan keadaan dan situasi yang sulit, chemistry ini seperti tidak hilang, walaupun memang sedang saling menarik diri. Dia yang Sora lihat kuat untuk menarik diri. Dan meskipun saling mengisolasi diri, tidak sama-sama, chemistry tetap ada di sana. Dan di sini ada jiwa yang terikat dan kepingin selalu ada kerinduan untuk bertemu. Makanya di sini tadi Sora bilang ada kamu sumber harmoni di dalam jiwanya yang dia rasakan. Dia merasakan begitu banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi, yang sehingga dia tuh kayak masih merasa kelabakan, kebingungan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Begitu banyak yang menyerang situasi dan kondisinya dia. Apa yang kamu rasakan? Kamu tuh masih terus-terusan mengingat dia, dan kamu belum bisa melepaskan begitu saja, meskipun ada periode mengisolasi diri. Oke? Nah, kenapa kamu adalah sumber harmoninya dia? Kenapa kamu jiwamu sumber harmoni jiwanya? Di sini dia tahu ya, jiwanya itu tahu kamu adalah seseorang yang selalu tulus menjaga dan melindungi hati dan perasaannya, dan kamu punya sebuah ketulusan yang besar ya. Sehingga jiwanya itu otomatis mengenali energi kelembutan dan perhatian itu yang dia rindukan. Oke. Dan banyak dari mereka yang mungkin mendapatkan pesan melalui mimpi, atau melalui tanda-tanda dari semesta ini, atau dari pendamping kah, dan sebagainya, yang seperti mengarahkan dirinya dia itu untuk ke kamu, gitu loh. Kamu tuh salah satu penolong dia untuk bisa jiwanya lebih tenang, lebih soft,
Oke, sih. Jadi di sini juga ngomongin ada banyak sekali guides ya. Jadi ada banyak sekali tuntunan ya. Dan di sini ada banyak sekali pertanda ya. Yang seperti mungkin ada beberapa dari mereka yang punya pendamping leluhur ya, yang juga memang mendampingi dan mengarahkan dia bahwa dia bisa tenang dan jiwa dia bisa lebih berharmoni kalau bersama dengan kamu ya. Dan di sini ada kerinduan dari energi feminimnya kamu. Jadi banyak dari kalian yang menonton ini Divine Feminim, energi ketenangan, energi kelembutan, energi perhatian, energi men-taking care ya. Oke. Dan kamu juga menjadi salah satu orang yang banyak bantu dia, baik secara material maupun non material ya. Dan di sini ada sesuatu tentang musim semi. Jadi begitu banyak kerinduan yang mungkin bersemi di hati dia ya soal kamu. Oke, kamu sumber harmoni jiwanya. Oke. Dan sebenarnya konflik yang ada itu malah membuat kalian mungkin ada masalah gitu loh ya, men-trigger. Tapi dia merasa justru pas ada masalah sama kamu, berkonflik sama kamu, malah jadi adanya nggak tenang gitu loh. Dan di sini ya, dia merasakan ada jalur takdir kalau memang tuh kalian harusnya bersama-sama. Jadi seperti memang sudah aturan dari semesta ini untuk memang bertakdir, ada sesuatu soal takdir kalian bersama-sama. Ya, kamu merefleksikan jiwanya dia. Jadi jiwa kamu itu seperti refleksi jiwanya dia. Jadi kalian saling menyeimbangkan. Oke. Selain daripada itu, jiwanya juga merasa banyak sekali berkembang, sama banyak sekali bertumbuh ya. Dengan adanya kamu di dalam dirinya dia, di dalam hidupnya dia. Oke. Dan dia tidak bisa membohongi hati dan perasaan dia kalau kamu yang bisa memberikan dia ketenangan, kalau kamu yang bisa memberikan dia harmoni. Kita coba lihat juga tambahan apa yang dia rasakan karena kamu sumber harmoninya. Dia itu sudah tidak sabar mau bilang sama kamu bahwa sebenarnya dia merasakan tanpa kamu ada kekosongan, ada perasaan dia butuh kamu, gitu loh ya. Dan dia banyak sekali mendapatkan pertanda melalui lagu-lagu ya, yang dia tahu bahwa jiwanya dia itu mungkin bisa tenang kalau ada kamu ya. Dan dia ada yang mungkin menarik diri karena sebenarnya dia mau bilang dia punya ketakutan. Dia ketakutan kamu tinggal. Dia ketakutan mungkin kamu nggak bisa terima kondisi keadaan dia yang sedang carut-marut begini. Ya, di sini ada jarak. Jarak ini yang membuat dia menyadari hatinya dia berharmonisasi sama kamu, jiwa dia balance kalau ada kamu. Ya. Ada perasaan takut kehilangan, tapi dia juga takut kamu akan menolak dia dengan situasi dan keadaannya dia yang berturut-turut begitu banyak masalah, gitu loh ya. Dia berusaha mencari-cari kamu, ya, karena mungkin di sini ada dari kalian yang kamu juga mungkin memberikan dia jarak dan kamu berpikir juga bagaimana hubungan ini ke depannya. Dan dia tahu banyak dari mereka yang tidak memperlakukan kamu dengan cukup baik ya, mungkin kurang sayang, mungkin kurang perhatian, mungkin kurang pengertian, dan dia berharap bisa memperlakukan kamu lebih baik seharusnya. Dan dia selalu teringat-ingat terus soal kamu. Apakah hubungan ini punya potensi untuk lanjut ke depannya? Oke. Ada energi support, kesetiaan. Oke. Ada crossroads, kita ambil satu lagi. Oke. Di sini ya, di sini ada energi yang Sora bisa bilang sekitar 60%. Ya, sekitar 60-70%. Di sini ada energi ini akan bisa berlanjut, ya. Akan ada sebuah pertemuan, ya. Di sini ada energi support, ada energi loyalitas yang ada, ya. Memang, ya, orang ini sedang berusaha untuk memperbaiki fondasi dirinya sendiri supaya lebih solid baru bisa pertemuan sama kamu. Kalau sekarang dia masih banyak beban di persimpangan yang membuat dia tidak bisa bergerak banyak. Tapi pada akhirnya tujuan akhir dia itu juga buat kamu gitu loh. Dan memang semesta ini akan ngarahin ke kamu. Jadi meskipun tidak sekarang, karena dia sedang berada dalam persimpangan, akan ada pertemuan dengan kamu, akan ada pembaharuan kembali.
gitu loh. Cuma memang ini kan prosesnya dia harus menyelesaikan begitu banyak situasi-situasi yang kurang kondusif. Intuisi dia tahu, bahwa sekarang bukan saat yang tepat. Secara realistis harus menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Dia harus bisa solid dulu. Dia harus situasinya bisa cukup aman dulu gitu loh ya. Dan dia memang harus memberikan batasan supaya dia tahu itu yang terbaik buat dia gitu loh. Kenapa? Kalau dia kamu sekarang, dia satu, dia nggak fokus. Kedua, dia juga nggak bisa berbicara banyak soal kamu, sama kamu bagaimana ke depannya. Karena ya fondasi aja belum jadi. Gimana mau ngomongin soal ke depan gitu ya. Dan dia tidak merasa aman. Dia perlu mengamankan dulu keluarganya, dia perlu mengamankan dulu dirinya, baru ya dia bisa ke kamu ya. Tapi di sini ada energi kesetiaan. Seorang merasakan kamu, banyak dari kalian tuh yang setia nunggu gitu loh. Oke, jadi biarlah energi dari menyelesaikan masalah. Jadi gini, kamu afirmasi untuk ini bisa diselesaikan masalahnya dengan breakthrough dengan segera. Jadi daripada fokus dengan kesedihan, fokus terhadap afirmasi positif ya. Dan kamu berusaha mengikuti intuisi kamu, cari pencerahan intuisi. Kedepannya itu mesti kayak gimana sih gitu. Ya, tapi kalau Sora lihat di sini akan bisa potensi ada kok, tapi memang harus ada breakthrough ya. Jadi ini memang proses untuk bisa terlewati itu semua. Memang ada jarak dan waktu yang memang harus seperti ini dulu adanya gitu loh. Oke. Dan teman-teman yang memang pengen beli gelang kupu-kupu untuk menarik energi positif dan mau beli kalung bunga untuk melepas energi negatif, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang kepingin untuk personal reading juga bisa ya, biar semakin on point. Sora nggak akan bilang kapan ya. Kalau nanya kapan terus tuh belajarlah untuk sabar dan belajarlah latih intuisimu ya, biar intuisi kamu terlatih, intuisimu sendiri yang akan bilang kapan ya. Jadi sambil kita latihan ya, tidak semuanya harus Sora suapin ke kamu, kalau nggak kamu nggak berkembang. Scorpio, Leo, Virgo, Sagittarius, Leo lagi, Cancer, dan ada Taurus ya. Kenapa? Karena di sini sudah jelas kamu disuruh pakai third eye kamu suruh pakai intuisi kamu dari kartunya Sora ya, untuk yang episode kali ini. Oke. R E M M E T J I B A S U O L H, sedikit lagi ya, B dan G. Dicek ya, nama tengah, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, nama kota, dan sebagainya. Sora akan angkat buat di pause 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan main ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye.